Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Jack dan kali ini aku mau ngajakin kalian jalan di Kompleks Candi Prambanan. Untuk harga tiket masuknya sendiri ini cukup murah dan terjangkau, cuma Rp50.000 per orang. Udah nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Oke, sekarang kita udah sampai di depan pendopo atau pintu masuk dari Kompleks Candi Prambanan. Dan sekarang kita ke loket untuk beli tiketnya dulu ya guys. Pendoponya ini bagus banget desainnya, kayak model rumah joglo gitu loh guys. Nah, ini bagian bawahnya nampak sekali atap-atapnya. Untuk loket wisatawan lokal dan mancanegara itu dipisah ya guys. Untuk wisatawan lokal itu di sebelah kanan dan mancanegara itu di sebelah kiri. Nah, kita maju ke depan ya guys. Untuk loketnya sendiri ini bersih banget, rapi, dan pelayanannya juga ramah banget guys. Oke, sekarang kita langsung masuk aja lewat pintu pemeriksaan seperti biasa ya guys. Jadi ini pertama kalinya aku ke Candi Prambanan dan tempatnya ini benar-benar luas banget loh guys. Luas, bersih, rapi, dan rindang karena di sini banyak banget pohon ditanam. Dan untuk jalannya sendiri ini dari paving block. Nah, di sana itu ada mobil golf. Ternyata itu bisa disewa karena saking luasnya kompleks candi ini, kalau kalian capek kalian bisa gunakan mobil golf ini. Dan untuk harganya sendiri ini aku kurang tahu ya guys, karena aku lebih memilih untuk jalan kaki. Dan sekarang kita jalan ke depan menuju Candi Prambanan. Ternyata di sepanjang jalan ini banyak banget fotografer yang nawarin jasa fotonya. Sekadar informasi, kalau kalian kesini pas siang hari, itu boleh banget kalian sewa payung. Itu posisinya pas di depan dekat pintu masuk. Untuk harga sewanya sendiri itu cuma 10.000. Beneran panas banget loh guys, kalau siang-siang kalian kesini nggak pakai payung, apalagi kalau nggak pakai jaket. Pemandangan Candi Prambanan ini bener-bener cakep banget guys dari sini. Tips untuk kalian kalau kesini jangan pernah pakai sendal, bener-bener nggak nyaman. Jadi kalau kalian mau nyaman sepanjang jalan itu gunakan sepatu, biar kaki nggak kotor dan nggak berdebu. Di depan kita ini ada reruntuhan bangunan candi, di mana ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bencana alam, letusan gunung Merapi, dan gempa bumi. Dan kita coba mendekat ke arah depan ya guys. Untuk orang yang pertama kali ngeliat Prambanan, ini bangunannya besar banget, megah, dan bagus sekali. Dan antara satu bata ke bata lainnya itu nggak pakai sambungan seperti paku ataupun yang lain. Jadi nggak tahu ya pakai campuran apa pada zaman itu. Tapi yang jelas bangunannya ini loh, tetap kokoh dan kuat walaupun tanpa campuran semen. Selain itu, pahatan pada ukiran tersebut sangat detail banget. Padahal di zaman itu belum ada alat yang secanggih zaman sekarang. Kalau diperhatikan, setiap susunan batu itu beda-beda warnanya. Dan mungkin ini seperti warna alami di batu tanpa pengecatan. Dan ini adalah beberapa larangan yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Yang jelas dilarang merokok dan menerbangkan drone di kawasan ini. Dan saat ini kita udah sampai di atas. Untuk viewsnya sendiri bagus banget guys. Ini kalau kita lihat kan ada scaffolding, jadi fungsinya ini untuk maintenance atau perawatan. Jadi untuk perawatannya ini mereka membersihkan dengan air semprotan. Di sini ada pohon rindang banget dan di bawahnya itu ada kursi. Jadi kalau pas kesini panas banget itu kalian bisa santai di bawah pohon ini. Nah, ini mulai banyak berdatangan para turis-turis lokal maupun mancanegara. Namun kalau kita perhatikan, yang pakai tour guide itu rata-rata turis mancanegara atau bule-bule ini. Karena mereka ini sangat antusias banget. Kalau diperhatikan, ini salah satu candi yang banyak banget ukirannya.
Dan untuk ukirannya ini loh, detail banget. Dan untuk strukturnya ini loh, kuat banget. Karena kawasan ini dulunya pernah kena guncangan atau gempa bumi. Ditambah letusan Gunung Merapi. Tapi sampai sekarang, bangunan ini masih berdiri dengan kokoh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam candi dan ini pertama kalinya aku masuk ke dalam candi. Jadi nggak tahu ya apa yang ada di dalam sini. Dan saat aku masuk, ternyata udah rame banget orang-orang di dalam candi ini. Nah, ternyata di dalamnya ini ada patung besar banget loh guys. Tertulis di bawahnya itu Siwa Mahadewa. Di antara para pengunjung, memang wisatawan mancanegara, yaitu bule-bule inilah yang paling antusias banget. Mulai dari kedatangannya yang pakai tour guide, sampai keingintahuannya dalam setiap hal yang ada di sini. Dan mereka juga mengabadikan setiap momennya dengan detail banget. Ini udah mulai kerasa panas banget dan pengap, jadi aku keluar dulu, turun, karena kondisinya di sini ramai banget. Nah, ternyata kalau kita mau keluar itu nggak bisa lewat pintu masuk, jadi kita harus mutar dari samping. Itu memang sudah ada rute yang dipersiapkan dan ada petugas jaganya. Ini kita mau keluar aja ngantri ya guys, saking ramainya. Di depan ini banyak banget orang-orang India, kayaknya satu keluarga ya guys. Jadi satu rombongan tur. Akhirnya lega juga di sini guys. Kalau tadi itu kan saking ramainya jadi berdesak-desakan dan kita ini harus ngantri. Nah ini kalau kita zoom itu adalah tempat kayak teater atau pertunjukan. Biasanya pertunjukannya itu malam dan untuk harga tiketnya aku kurang tahu ya guys. Oke, kita lanjut jalan lagi. Akhirnya setelah muter-muter ketemu juga nih guys, pintu terakhir atau pintu keluarnya. Nah ini kita turun ke bawah langsung keluar nih. Dan sekarang kita turun ke bawah dan kita masih mau keliling-keliling lagi nih guys. Sekarang kita udah keluar dari candi, tapi masih dalam kawasan Candi Prambanan. Karena tempatnya ini benar-benar luas banget loh guys. Jadi di sepanjang jalan ini banyak sekali pepohonan. Jadi kalau kita capek ini kita bisa santai duduk di sini. Dan nuansanya ini loh, benar-benar adem banget, sejuk banget di sini guys. Bapak, kalau misalnya kita request kayak gini satu lukisan berapa Pak? Berapa Pak? Berapa? Murah, 50. 50. Lukis saja, mirip 50 itu di kota manapun Murah. Oke. Dan di samping kiri kita ini ada semacam kafe. Jadi kalau misalnya kalian udah habis keliling dan pengen istirahat, pas banget nih kalau kalian nyantai di sini. Dan di samping kiri kita ini ada Museum Candi Prambanan. Cuma karena mepetnya waktu, jadi aku nggak sempat untuk singgah di sini. Jadi kita jalan aja terus. Dan kalau kita perhatikan, di sepanjang jalan ini bersih banget, rapi, dan tertata sekali. Dan di sepanjang jalan ini banyak banget pohon-pohon yang rindang. Jadi walaupun cuacanya panas karena siang, gimana ya, mata nih sejuk aja gitu mandangnya. Nah di samping kita ini juga ada semacam restoran, tempat makan gitu ya. Jadi kalau kalian lapar bisa singgah di sini. Di depan kita ini ada pohon besar banget. Mungkin usianya sendiri udah ratusan tahun. Mungkin ya. Untuk jenisnya sendiri ini aku kurang tahu ya. Akhirnya kita sampai juga ya guys. Setelah perjalanan panjang tadi, di titik pertama kita masuk. Nah sekarang kita melewati pintu keluar. Nah, setelah di pintu keluar, ini banyak banget para pedagang jual es kelapa. Rata-rata ini jual es kelapa di depan dagangannya. Tapi ada juga yang jual makanan ringan ataupun makanan berat. Nah, kalau misalnya kalian lewat sini terus lapar, aku rekomendasikan untuk singgah di sini.
Oke, sekian aja video dari aku dan terima kasih telah menonton di channel baru ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.